warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuratsila Marani Faiza Putri. Saya di sini akan mempresentasikan tentang fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang pertama adalah pengertian Pancasila. Secara istilah, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar, asas atau sendi, peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Secara bahasa, Pancasila dapat kita artikan sebagai 5 dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Selain itu, Pancasila juga merupakan alat untuk keamanan dan kemakmuran hidup bangsa. Yang kedua adalah pengertian bangsa, kepribadian, dan kepribadian bangsa. Kepribadian sendiri yaitu sifat yang terlihat dalam perilaku seseorang atau sebuah bangsa yang membuatnya berbeda dari seseorang atau bangsa lainnya. Bangsa yaitu sebuah perhimpunan yang terdiri dari masyarakat yang saling punya ketertarikan dan saling berhubungan buat mencapai sebuah harapan yang dijadikan sebagai tujuan bersama. Kepribadian bangsa adalah ciri-ciri perilaku maupun karakteristik yang terlihat dalam kehidupan suatu masyarakat dalam sebuah kesatuan nasional. Kedudukan dan fungsi Pancasila bagi negara Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia memiliki 5 poin, yaitu 1. Pancasila dalam pengertian ini adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia yang mempunyai ciri khas. 2. Pancasila juga mencerminkan jiwa dan pandangan hidup dari rakyat Indonesia. 3. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka juga memperlihatkan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu terbuka terhadap suatu perubahan. 4. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sendiri diyakini sebagai kebenaran juga kebaikan. Kepribadian bangsa Indonesia dalam era globalisasi. Ada 3 poin. Yang pertama adalah peran Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara memegang peranan penting. Pancasila akan menilai nilai-nilai mana saja yang bisa diserap untuk disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sendiri. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup yang harus tetap menjadi pijakan dalam bersikap. Kita sebagai warga Indonesia harus bisa meneladani sikap terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai pegangan hidup bersosialisasi dalam era globalisasi dalam pergaulan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan tidak bisa langsung mencontoh budaya yang ada di luar. Sikap-sikap yang perlu dilakukan dalam menghadapi globalisasi berdasarkan Pancasila. Ada 3 poin. Yang pertama adalah membentengi diri sendiri dengan budaya negara kamu yang baik, bisa dengan melestarikan budaya yang sudah mulai luntur. Kedua, menyaring budaya yang berasal dari luar yang tidak baik dan tidak cocok dengan adat Indonesia. Yang ketiga, lebih menerapkan nilai-nilai kepribadian bangsa dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, Pancasila adalah dasar filsafat dan pandangan hidup negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dalam menata, mengatur, serta menyelesaikan masalah-masalah sosial kebangsaan dan kenegaraan, termasuk juga masalah hukum sebagai jiwa kepribadian bangsa Indonesia. Maka Pancasila merupakan sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia yang mempunyai ciri khas masing-masing. Sekian dan dari saya. Bila ada salah kata dan kurang jelasnya materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Tika Dini, NIM 20111060005. Di sini saya kelompok 2 akan mempresentasikan materi fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai jiwa kepribadian bangsa. Yang pertama, pengertian Pancasila. Secara istilah, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar, sendi, asas, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Secara bahasa, Pancasila dapat kita artikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Dari berbagai macam fungsi dan kedudukan Pancasila, salah satunya yaitu
Pancasila sebagai jiwa kepribadian bangsa. Kepribadian sendiri yaitu setiap sifat yang terlihat dalam perilaku seseorang atau sebuah bangsa yang membuatnya berbeda dari seseorang atau bangsa lainnya. Sedangkan bangsa yaitu sebuah penghimpunan yang terdiri dari masyarakat yang saling punya ketertarikan dan saling berhubungan buat mencapai sebuah harapan yang dijadikan sebagai tujuan bersama di sebuah wilayah tertentu. Jadi, kepribadian bangsa yaitu ciri-ciri perilaku maupun karakteristik yang terlibat dalam kehidupan suatu masyarakat dalam sebuah kesatuan nasional. Keduduk Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia yaitu pengertian bahwa sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas. Pancasila juga mencerminkan jiwa dan pandangan hidup dari rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka juga memperlibatkan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu terbuka terhadap segala perubahan. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebenaran dan juga kebaikannya. Kepribadian bangsa Indonesia dalam era globalisasi. Peran Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara memegang peranan penting. Pancasila akan menilai nilai-nilai mana saja yang bisa diserap untuk disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sendiri. Pancasila sebagai pandangan hidup yang harus tetap menjadi pijakan dalam bersikap. Kita sebagai warga bangsa Indonesia harus bisa meneladani nilai yang terkandung dalam Pancasila. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai jiwa kepribadian bangsa Indonesia. Mengingat sangat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, maka kita harus meneruskan perjuangan serta memelihara, melestarikan, menghayati, dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar tujuan dan Pancasila dapat terpenuhi, sehingga akan menjadi ketahanan jati diri bangsa. Di sini kedudukan dan fungsi Pancasila bagi negara Indonesia yaitu sebagai objek pembahasan ilmiah memiliki ruang lingkup yang sangat luas, terutama terkaitan dengan kedudukan dan fungsi Pancasila. Setiap kedudukan dan fungsi Pancasila pada hakikatnya memiliki makna serta dimensi masing-masing yang konsekuensinya, aktualisasinya juga memiliki aspek yang berbeda-beda, walaupun hakikat dan sumbernya sama. Adapun terdapat beberapa kedudukan dan fungsi Pancasila, salah satunya yaitu sebagai Pancasila kepribadian bangsa Indonesia dan kepribadian bangsa Indonesia dalam era globalisasi. Di Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, dalam pengertian ini bahwa sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Dan kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila. Kepribadian sendiri yaitu setiap sifat yang terlihat dalam perilaku seseorang atau sebuah bangsa yang membuatnya berbeda dari seseorang atau bangsa lainnya. Sedangkan bangsa yaitu sebuah perhimpunan yang terdiri dari masyarakat yang saling punya ketertarikan dan saling berhubungan buat mencapai sebuah harapan yang dijadikan sebagai tujuan bersama di sebuah wilayah tertentu, diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan sikap mental. Sedangkan fungsinya Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia berarti bahwa Pancasila adalah gambaran tertulis dan pola perilaku atau gambaran tentang perbuatan amal bangsa Indonesia yang khas dan membedakannya dengan bangsa-bangsa lain. Sedangkan kepribadian bangsa Indonesia dalam era globalisasi yaitu merupakan sebuah proses dalam sistem masyarakat secara global yang tidak terpengaruh dengan batasan wilayah. Globalisasi terjadi hampir di segala segi kehidupan. Misalnya saja di bidang ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan juga lain-lainnya. Agar bangsa Indonesia tidak kehilangan kepribadian dalam era globalisasi, maka kita harus berupaya
untuk membentengi diri dengan budaya negara yang baik, bisa dengan melestarikan budaya yang baik di negara kita. Dan yang kedua, mencari budaya yang berasal dari luar yang agak baik supaya kita tidak terpengaruh. Yang ketiga, lebih menerapkan nilai-nilai kepribadian bangsa dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan adanya sebuah globalisasi sudah tentu akan memberikan sebuah pengaruh dalam kehidupan sebuah negara, terutama pada bangsa Indonesia. Dampak dari dua hal tersebut mencakup dua hal mendasar, yaitu membawa dampak positif dan juga dampak negatif. Dari situ kita harus bisa menjaga kepribadian bangsa Indonesia. Mungkin hal itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya